Cerita bermula di sebuah stasiun kereta memperlihatkan seorang bocah bernama Shinaki yang sedang mencari lokasi kos-kosan tempat dia akan tinggal. Setelah merantau dari desa ke Tokyo untuk masuk sekolah menengah, walaupun jelas-jelas dadanya rata serata talenan di rumah kalian karena tidak mempunyai susu. Tapi selama ini dia selalu dikira dan diperlakukan seperti perempuan walau punya batang. Dan untuk itulah dia merantau agar bisa merubah semua itu. Begitu dia memasuki tempat tersebut, Aki langsung dikejutkan dengan susu yang gede banget. ya, dia adalah pengurus tempat ini yang bernama Sunohara Ayaka. Awas susunya tumpah. Karena si Aki ini cuma diem doang kayak patung, tanpa basa-basi lagi, Momi Ayaka langsung membawanya ke kamar mandi untuk dimandikan. Tentu saja nuklir di dalam celana Aki langsung tidak karuan, yang karena masih dikira perempuan, Ayaka-san langsung saja mengeluarkannya dari bak mandi agar bisa membasuh badannya. Namun si Aki langsung meluruskan bahwa dia ini seorang laki-laki yang bukannya merubah situasi, malah kini menjadi semakin Aku juga mau. ya, karena bola-bola di celananya tidak kuat lagi sampai mau meledak menahan situasi ini. Si Aki pun langsung pingsan. Bangun-bangun, dia sudah berada di pangkuan Ayaka sekaligus dipakaikan baju agar tower kecilnya tidak terlihat. Tentunya si Aki ini jadi malu-malu sendiri sebab Ayaka-san sudah melihat tower kecilnya. Tidak apa-apa, nanti kalau udah besar, kancitmu juga akan ikut membesar seperti kancit orang Afrika. Setelahnya Momi Ayaka lanjut masak makan malam, tidak lupa dia juga memberikan salam susu kepada Aki sehingga si bocil ceful ini langsung memikirkan yang tidak-tidak. Selanjutnya si Aki ingin membantu menjemur pakaian, namun langsung kena setun melihat wadah susu sebesar ini. Itu membuat Aki menjadi gagal fokus membantu pekerjaan Momi Ayaka, bahkan sampai kepleset kayak begini. Setelah sedikit mencurahkan keluh kesahnya, Aki langsung mendapatkan pelukan hangat dan mulai hari ini Ayaka-san akan menganggapnya laki-laki. Lagi-lagi ketiban rezeki, si Aki disuruh untuk mencium Ayaka yang pas lagi mantep-mantepnya. Malah ketika minion ini datang merusak suasana. Tentunya si ketua geng yang bernama Yuzu langsung memarahinya, namun langsung takluk setelah dielus-elus dan diulti oleh Momi Ayaka. Melihat itu si Aki langsung kena mental, apakah senjata nuklirnya mampu menghadapi semua ini atau tidak. Untungnya dia langsung disemangati oleh Yuzu-chan yang begini merupakan ketua OSIS. Sambil membopong Yuzu, si Sumire yang merupakan wakil ketua juga ikut memperkenalkan diri. Iya, sementara itu si rambut legend ini bernama Yuri yang merupakan sekretaris OSIS. Penasaran, si Aki langsung menanyakan benda apakah yang di atas kepala si Yuzu. Sebagai sohib yang sangat baik hati, Sumire menjelaskan bahwa benda kecil di kepalanya itu supaya si Yuzu tidak kelihatan minion amat. Mereka bertiga terlihat sangat akrab sebab sudah bersama-sama sejak kecil. Sementara dirinya membuat makan malam, Momi Ayaka menyuruh mereka untuk mandi sambil menunggu. Keesokan harinya, Ayaka membangunkan Aki menggunakan teknik Susu no Jutsu. Sehingga lagi-lagi si bocil ngamuk lagi. Ya, ini sudah menjadi rutinitas harian mereka yang tentunya membuat Saya sangat merasa iri. Setelah bersiap-siap, mereka bertiga pergi terlebih dahulu sebab mengurus masalah OSIS. Karena hari ini hari pertama masuk SMP, si Aki merasa sangat gugup sehingga Ayaka pun menyemangatinya. Dia pun memakai kembali seragam SMA-nya dulu yang kalau muridnya begini sih. Sekolah seminggu 7 hari pun aku akan berangkat terus. Aki pun langsung latihan berkenalan dengan onisan-onisan yang tiba-tiba buka-bukaan, tapi untungnya tidak dicopot semua. Bukan cuma itu, seperti yang terlihat, hayo si Aki ini tangannya megangin apa sampai merah begini. Ya, untungnya kenikmatan tipis-tipis ini berhasil menghilangkan rasa gugupnya. Beberapa hari setelahnya, sepulang sekolah, Aki langsung disambut dengan pemandangan seindah ini.
Saat sedang mengerjakan PR, rudal si Aki sampai mau meledak gara-gara ini. Kemudian ketua geng pun datang untuk menjelaskan situasi ini. Sambil menonjok bijinya, si Yuzu mengatakan bahwa akan ada acara olahraga. Ya, baju yang digunakan Ayaka Onesan sebenarnya dibuat untuk Sumire oleh si Yuri, yang karena dia tidak suka, jadi ya akhirnya jadi begini. Ketua geng langsung menyuruh Aki untuk latihan lari 3 kaki dengan Ayaka Onesan agar menang lomba. Dimulai dari melakukan pemanasan yang bikin tegang tipis-tipis, lalu dilanjutkan latihan sebenarnya yang karena si Aki ini pendek, makanya gunung Momi Ayaka jadi ada 3 sekarang. Awalnya latihan berjalan normal, namun saat menambah kecepatan, kepala si Aki tersenggol kenikmatan. Selesai latihan, si Aki ini langsung gaskan mandi yang tentu saja seperti yang kita semua harapkan. Istri kita semua juga ikutan mandi. Karena rambutnya sudah panjang sekali, Momi Ayaka langsung membantu mencukurnya yang sepertinya kagak ada bedanya setelah dicukur. Mungkin rambut yang di bawah kali yang dicukur. Setelah bermain-main sedikit, Aki langsung nyemplung ke bak mandi yang kalian lihat ekspresinya sangat gembira sekali. Ya, saking mantapnya kejadian tadi, si Aki sampai kegirangan di kasur. Hari-hari terus berlalu dan sudah saatnya tiba untuk berlomba. Si Aki langsung tepar sebab latihannya terlalu ekstrim, maksudnya ekstrim. Setelahnya si bocil tepos ketakutan karena ada lebih-lebih. Dan karena malah main-main, si Aki langsung kena bokemnya. Ya jangankan dia, saya pun juga sangat takut sekali. Saking menyeramkannya, bahkan si Sumire juga sampai dibuat pingsan. Sementara si Yuri juga sampai kagak berani masuk ruangan. Untungnya istri kita semua langsung datang seperti pahlawan dan langsung saja dia membuang makhluk mengerikan tersebut dengan lempar-lempar no jutsu. Setelahnya dia meminta Aki untuk menemaninya pergi berbelanja. Saat ganti baju, ketika minion ini meminta Aki untuk mencari-cari kelemahannya Ayaka Onesan sebab sepertinya dia tidak takut akan apapun. Mula-mula mereka pergi ke warung Yatsuno-san untuk membeli mirin sebotol dan lanjut membeli barang-barang lainnya seperti benda hijau ini yang ukurannya segede balon. Karena pulang sambil bergandengan tangan, si bocil tepos lagi-lagi mengamuk. Yang karena si Aki ini belum menemukan kelemahan Ayaka, Yuzu langsung membantunya dengan memberikan sebuah kaset film untuk ditonton bareng Momi Ayaka. Hayo, film apa itu kalian tebak? Aki pun langsung gaskan, lampu dimatikan dan TV pun dinyalakan. Yang ternyata itu film horor sehingga dirinya malah sampai nangis ketakutan. Karena rencana ini masih tidak berhasil, Yuzu meminta agar Aki langsung menanyakannya saja yang karena dirinya lumayan tergoda. Aki pun langsung utiwi. Ayaka menjawab bahwa dirinya sangat takut jika ada orang masuk kamar saat dia sedang tidur. Sehingga Aki pun langsung gercep menyelinap di malam harinya. Waduh, udah masuk ini. Enaknya ngapain ya? Momi Ayaka pun langsung menarik Aki ke kasur. Waduh, aku juga mau. Ya, mereka berdua cuma tidur bareng sampai pagi hari sehingga menjadi tontonan ketiga orang ini. Cerita dilanjutkan dengan ketua geng yang numpang rebahan di kamar Aki untuk baca komik romansu sebab di kamar miliknya udaranya sangat panas. Karena kabut, dia pun mengajak Aki untuk baca komik bareng. Dan karena tangan Yuzu pegel, situasi pun berubah menjadi seperti ini. Ya tentunya dia langsung malu ketika sadar sebab si Aki ini laki-laki dan langsung saja kabur melarikan diri. Kemudian datanglah waifu kita semua membawakan sepiring kue dan agar si Aki ini mengerti perasaan kenapa Yuzu bisa kabur tadi, Momi Ayaka pun langsung mempraktekkan hal yang sama kepada Aki. Aku juga mau. Sehingga Yuzu-san kembali langsung ngamuk lagi. Sumire yang juga menyaksikannya menjadi cemburu dengan Aki sampai-sampai dia selalu diikuti, bahkan saat masuk ke toilet
Dia tidak mengerti mengapa Yuzu terus-menerus membicarakannya, yang bahkan untuk memecahkan misteri ini dia sampai ingin mencopot celananya. Waduh, sangat berbahaya sekali. Mau diapain ini rudalnya? Hal ini membuat Aki menjadi sangat gugup, yang untungnya situasi menjadi tenang saat Sumire membantu Aki mengerjakan PR miliknya. Sumire pun lanjut menyelidiki kamar ini. Syukur-syukur bisa nemu sebuah dokumen rahasia negara, dan dia akhirnya menemukan sebuah bantal imut yang karena dia sangat menyukainya, dia sampai hampir hilang kendali. Ya, setelah bermusyawarah ditambah godaan tipis-tipis, permasalahan ini pun akhirnya selesai juga. Keesokan harinya Sumire menjadi sangat tidak bersemangat dan merasa bersalah sebab Yuzu tidak bisa menaiki wahana di taman hiburan karena tubuhnya sangat seperti minion sekali. Untuk itulah Aki didandani menjadi waifu berpatang agar bisa membujuk Sumire untuk tidak sedih lagi. Tanpa basa-basi lagi, Sumire langsung meminta Aki untuk membantunya melepas pakaiannya. Yang jangankan dia, saya juga mau kalau disuruh. Setelahnya dia disuruh membantu Sumire mengenakan pakaian lucu ini. Dan setelah semua persiapan itu, dia langsung mulai curhat. Kemudian melakukan hal yang membuat saya menjadi iri dengki dengan si Aki bangsat ini. Akhirnya Sumire menjadi seperti biasanya lagi. Begitu juga dengan si waifu talenan kita yang sudah menemukan solusi sangat jenius agar bisa menaiki wahana sebelumnya. Dan tentunya rencana itu tidak mungkin berhasil sebab penjaganya masih waras. Setelahnya Aki dimintai tolong oleh Yuri Senpai. Ya, langsung saja Yuri Senpai kun membawa Aki ke kamarnya untuk lagi-lagi mengenakan pakaian woman. Dan karena hanya bisa pasrah, dia pun langsung memakainya. Saya peringatkan kalian agar jangan tergoda. Walau dia terlihat imut, tapi dia tetap masih punya titit. Ya, dia juga menggunakan pakaian berbahaya lainnya sambil dipotret-potret oleh Yuri Chan-kun. Bahkan sampai dia juga disuruh untuk menggunakan pakaian ini yang menyebabkan keributan karena tentunya dia tidak mau sampai Momi Ayaka menjadi penasaran. Dan agar tidak ketahuan, Aki pun ngumpet bersama Yuri di dalam lemari. Ya, itu sambil ngapain mereka? Karena kejadian itu, si Aki jadi memikirkan hal aneh-aneh. Di sisi lain, Yuri memajang foto Aki di sebelah foto penghuni kos-kosan ini. Beralih ke mereka bertiga yang sedang membicarakan kepercayaan bahwa yang menikah di bulan Juni pasti tititnya akan terbang ke langit, maksudnya akan hidup bahagia. Sehingga Aki langsung membayangkan hal seperti ini sampai jusnya tumpah. Untungnya bukan di dalam celananya yang tumpah. Yuzu sendiri juga membayangkan dirinya jika sudah menikah. Papa sudah pulang, mau mandi, makan, atau mau aku? Untuk si Yuri sepertinya lumayan normal, sementara si Sumire mungkin akan menjadi wanita karir. Momi Ayaka sendiri memilih untuk tidak menikah dulu dan menikmati hidupnya yang sekarang karena dia nanti nikahnya sama saya. Selanjutnya si Aki ditanya di antara mereka bertiga mau pilih yang mana jika ingin dinikahi. Ya, tentunya dia malah memilih yang paling gede di sebelahnya. Cuma enggak ngomong aja. Agar sedikit berguna, Aki mencari sesuatu di majalah dan kemudian dia memutuskan akan membantu Momi Ayaka untuk memasak. Dimulai dari mengolah daging ayam, lalu diremas-remas. dilanjutkan dengan mengolah bahan ini, itu, lalu mengocok botol mayones sampai muncrat. Cerut. Sehingga jadilah hidangan yang sangat nikmat ini. Bahkan si Yuzu sampai kesal karena masakan Aki lebih enak darinya. Setelah selesai makan, dia pun diikuti oleh minion ini yang menanyakan pasti Aki suka sama woman-woman bergunung besar. Sementara dia sendiri, lihatlah, bahkan kutang sekecil ini masih kendor. Sepertinya susu bapak kalian lebih besar daripada punya dia. Dan karena si Aki ini asal ngomong, dia langsung ditendang duburnya. Ya, langsung saja Yuzu mengajak Aki ke kamarnya untuk mencari cara agar tubuhnya tidak seperti talenan lagi. Sambil mencari di internet, sambil juga dia praktekkan. Tapi si Aki ini malah kebablasan mencarinya sehingga langsung kena Bogemini dari yang mulia ketua geng. Tidak nemu tutorialnya, Aki langsung bertanya-tanya kepada yang susunya paling besar.
Namun si Aki ini malah berpikir besarnya susu tergantung dari kebaikan hati. Yang tentu saja hal itu bikin si Talanan ngamuk. Yuzu kemudian melihat Ayaka-san sedang memegangi baju renang lamanya yang terlihat sangat kecil. Sehingga dia berpikir harapan menemukan dada teposnya seharusnya masih ada. Yang padahal sebenarnya itu baju renang waktu SD. Selanjutnya si Aki yang sedang belajar dikagetkan dengan penampakan mantap di jendela. Ya, si Momi Ayaka sedang ingin menutup-nutupi atap yang bocor sebab musim hujan segera tiba. Setelah terpeleset tipis-tipis, semua pekerjaan ini selesai juga. Dan rupa-rupanya tangga maksudnya yang mereka gunakan roboh sehingga mereka berdua tidak bisa turun. Inilah yang dinamakan sudah jatuh tertimpa rezeki. Mereka berdua pun menunggu di sana sampai Yuzu dan Tomodachi lainnya pulang. Sungguh pemandangan yang bikin saya jadi iri, bahkan si Aki ini sampai ngebayangin yang tidak manuk akal sekali. Dan lagi-lagi bikin dia kepleset sehingga tertimpa kenikmatan lagi. Ya, untungnya para minion ini sudah pulang sehingga mereka bisa turun kali ini. Keesokan harinya karena pulang sekolah barengan, karena itulah ketua geng dan nakama-nakama mandi terlebih dahulu. Tentunya Momi Ayaka langsung mengurusi Aki dengan baik. Aduh, ini saya juga kepingin. Sementara itu, di kamar mandi, mereka membicarakan pertumbuhan gunung-gunung mereka yang tentunya si Yuzu ini masih sangat datar-datar saja dari dulu. Kembali lagi ke Aki yang sudah waduh ini lagi ngapain. Dilanjutkan dengan tidur di pangkuannya sampai bermimpi indah. Dan karena kelamaan mandinya, mereka bertiga pun dihukum oleh Ayaka-san yang sayangnya tidak ditampilkan. Cerita dilanjutkan di musim panas dengan kolam renang kecil untuk anak kecil yang sudah dipersiapkan untuk ngadem. Dengan semprotan air yang salah arah membuat suasana semakin wah. Lihat waifu datar ini yang mengambang seperti tahi. Karena sudah kadung, mereka semua akhirnya juga buka-bukaan yang apakah akan saya sensor atau tidak. Ya tentunya agar tidak dolar kuning akan mungkin saja saya tutupi tipis-tipis. Syukur-syukur tidak. Dan karena Aki mempunyai batang, dia pun tidak bisa ikut nyemplung. Namun lihatlah Momi Ayaka yang sangat aduhai ini. Bahkan si Aki pun sampai bengong menatapnya. Sehingga Momi Ayaka mau menyerangnya. Tolong serang saya juga. Setelah para minion selesai, Aki pun langsung didorong agar nyemplung ke kolam oleh Momi Ayaka yang tidak lupa juga kameramen satu ini langsung mengabadikan momen yang sangat begitu indah. Selanjutnya Aki menghampiri Yuri Chankun yang lagi memotret pemandangan dan penunggu sekitar. Kemudian datanglah Sumire-kun sehingga mereka berdua langsung melakukan transaksi gelap. Bahkan si Sumire sampai memisan saat melihat foto yang sangat imut ini. Ya, karena si Aki juga sudah kadung terlanjur melihatnya, dia terpaksa terlibat dengan hal ini. Dimulai dari menaruh umpan agar target muncul, kemudian langsung maksudnya mengambil foto sebanyak-banyaknya saat si minion sudah muncul. Selanjutnya Aki disuruh mengambil foto Momi Ayaka secara diam-diam. Yang karena langsung ketahuan si Aki malah disuruh untuk mencetak dan menyimpan foto-foto ini. Yang kalau dijual 1 miliar pun akan dibeli. Cerita berlanjut di liburan musim panas yang tentunya Momi Ayaka menyuruh mereka semua untuk langsung menyelesaikan semua PR secepat mungkin. Dimulai dari Aki, setelah mereka semua pergi, dia langsung gaskan beberes kamar, menyambut kedatangan Momi Ayaka yang akan menemaninya mengerjakan PR. Kalian lihat, kalau yang menemani sangat aduhai seperti ini, jangankan PR, tugas negara pun akan saya kerjakan semuanya. Aku segan sebentar boleh tidak? Kamu nakal juga ya. Kemudian Aki pun mulai mengerjakan PR dengan semangat. Suasana sedikit gerah sebab tidak ada AC di kamar ini sehingga Buka tipis-tipis bolehlah. itu membuat si Aki menjadi tidak fokus sampai salah mengerjakan PR-nya sehingga Momi Ayaka membantu untuk membetulkan. Lihat si Aki ini bahkan ingin kencing sebentar pun tidak boleh sehingga bijinya sampai hampir meledak. Akhirnya semua PR yang menyusahkan ini selesai juga. Dan karena itulah Momi Ayaka memberikan hadiah es krim kepada Aki Chankun. Saking menggodanya Momi Ayaka, si Aki lagi-lagi bengong sampai es krimnya meleleh.
Selanjutnya Yatsuo-san datang membawakan minuman-minuman yang halal dan haram. Namun si Aki malah tidak sengaja membuka botol bir haram sehingga Momi Ayaka langsung meminumnya agar tidak mubazir. Para minion-minion ini pun kemudian pulang di saat Momi Ayaka sedikit oleng karena minum minuman haram ini sehingga dia pun langsung menyerang Yuzu. Bahkan mereka berdua sampai menyensor kejadian ini dari mata Aki karena saking mantapnya. Tak cuma itu, mereka berdua sampai ikutan dibuat tumbang oleh serangan Momi Ayaka. Serang aku juga, please. Selanjutnya, kini giliran Aki yang untungnya Momi Ayaka langsung ketiduran sebelum hal-hal penuh sensor terjadi. Setelah sadar, bahkan dia sampai berkata akan mendugu Aki yang coba kalian tebak apa maksudnya perkataan ini. Cerita dilanjutkan dengan Aki yang memasuki kamarnya namun tiba-tiba wah Ireng. Iya, kenapa si Ireng bisa berada di sini? Karena kamar ini dulunya merupakan kamar miliknya. Dia bukan penunggu, dia tetaplah makhluk hidup. Dan untuk memastikan apakah si Aki ini memang laki-laki, dia sampai ingin melepas celananya yang kemudian si bocil tepos datang dan gantian diserang oleh si waifu ini. Setelah mengganti pakaiannya, ditambah godaan tipis-tipis, mereka berdua langsung adu mekanik tebak-tebakan yang saya sendiri juga pusing mendengarnya. Tentunya si bocil tepos langsung kalah, yang malah mereka berdua jadi rebutan Aki, sehingga Momi Ayaka juga ikut masuk ke sana. Iya, si Jawir ini merupakan adik dari Momi Ayaka yang bernama Nana. Dia kesini sebab sedang liburan musim panas. Lihatlah porsi makanannya, sudah seperti kuli yang mau membuat candi. Aki sendiri bingung kenapa Ayaka dan Nana sangat berbeda. Yang dimaksud bukan rasanya, tapi sifat mereka yang sangat berlawanan. Yang satu kalem, sementara si satunya hencet perem. Keesokan paginya Aki yang bangun tidur dibikin terkaget-kaget. Hah? Ireng? Iya, Nana berada di sini karena kebiasaan sebab dulu memang ini kamarnya. Setelahnya si Nana langsung mengajak Aki untuk adu mekanik menggunakan konsol game maksudnya. yang selama ini dia sembunyikan dari Momi Ayaka. Setelah pasang sana sini, pertarungan epik ini pun dimulai. Ya, setelah kenikmatan tipis-tipis, Aki pun kelelahan bermain sampai tepar di pangkuan Nana. Setelah bermain game biji-bijian, mereka lanjut bermain game pergelutan. Tentunya si Aki ini dibuat frustasi setelah kalah terus. Saking gembiranya, si Aki ini mau dibawa pulang oleh Nana Onesan yang untungnya tidak dibolehkan, kata Momi Ayaka. Setelahnya, Aki yang sedang menyirami tanaman kembali mendapatkan godaan melimpah yang ternyata cuma mimpi dan Lagi-lagi si hitam tidur di kamarnya. berkat ajakan dari Nana, mereka semua akhirnya pergi ke kolam renang beneran. Baru saja mimpi tadi pagi sekarang langsung jadi kenyataan. Tapi lihatlah putri kecil ayah ini yang mengambang seperti tahi. Dan karena sedang sendiri, si Aki langsung digodain oleh capek-capian sekitar yang ternyata mereka berdua merupakan sohib dari Nana. Mereka adalah Mai dan Fuji atau penyuka burung kecil. Tidak lupa mereka berdua juga langsung terpesona oleh keindahan dari Momi Ayaka, bahkan sampai mau disembah. Untuk memperebutkan Aki, mereka berdua pun melakukan lomba renang yang dimana kedua pencinta burung kecil ini malah bersenang-senang sendiri dengan Aki. Di sisi lain, mereka berdua masih melakukan transaksi gelap di tempat ini. Karena terus-terusan seri, lombanya kagak selesai-selesai sampai kolam renangnya tutup. Sehingga Aki bahkan tidak jadi nyempur ke kolam sama sekali. Cerita berlanjut menampilkan mereka berdua yang sedang menonton film horor. Si bocil tepos ini cuma ngajak-ngajak doang, tapi malah kena mental. Bahkan si Aki juga dibikin takut oleh makhluk hitam di belakangnya yang tiba-tiba nongol. Si kecil kesayangan ayah juga sampai pingsan gara-gara itu. Setelahnya Aki yang sedang membaca komik dibikin kaget oleh suara-suara aneh. Karena penasaran, dia pun mengeceknya walau ngompol sedikit. Dan agar tidak ribet, dia pun menanyakan hal itu kepada Momi Ayaka yang entah kenapa si bocil ini juga ada di kamarnya. Ternyata di kos-kosan ini terdapat sebuah gedung penyimpanan yang jarang sekali dibuka. Setelah pertanyaan terjawab semua, Aki pun kembali ke kamarnya. Namun karena suaranya tambah keras, dia pun memberikan diri untuk memeriksa gedung yang ternyata suara itu dihasilkan oleh makhluk, maksudnya Nana-chan yang sedang berolahraga. Dan karena itulah hal ini akhirnya ketahuan oleh Momi Ayaka sehingga Nana-chan disuruh untuk membereskan semua barang-barang ini. Keesokan harinya, mereka akan mulai beberes-beres sambil melakukan kejahilan kecil.
Bingung mau ditaruh di mana, akhirnya si Nana melakukan pertandingan dengan Yuzu agar yang kalah mau menaruh barang-barang ini di kamar mereka. Dimulai dari berolahraga menjadi mamat racing yang dimenangkan oleh Nana, lalu lanjut adu keseimbangan yang sepertinya harus saya tutupin tipis-tipis, yang lagi-lagi Nana lah pemenangnya. Karena kalah terus, si Yuzu langsung menantang Nana untuk adu mekanik gelantungan yang tentunya si Yuzu berhasil menang sebab badannya sangat minion sekali. Sebab mereka berisik dan mengganggu tetangga, Ayaka-san langsung menghampiri sambil menginfokan bahwa sepertinya alat-alat kesehatan tersebut sebaiknya ditaruh di gudang saja sehingga adu mekanik mereka berdua dari tadi sia-sia. Karena sedang panas-panasnya, Aki dan Momi Ayaka menyiram entah apa itu sampai pakaiannya sendiri juga basah. Lihatlah ekspresi gembira dari bocil laknat ini. Lagi-lagi si Aki merasa kurang berguna. Yuri menyarankan agar dia memijat Momi Ayaka. Namun sebelum itu mereka akan latihan dulu menggunakan Sumire sebagai objek latihannya. Lihat dia, bahkan sampai seperti ini kayak mau diapain aja. Adegan pemijatannya juga terlihat sangat menegangkan ketika dipraktekkan. Setelah selesai belajar, inilah saatnya Aki melakukan pijat-memijat Momi Ayaka. Dengan sedikit malu-malu Aki pun mengatakannya kepada Ayaka-san sehingga prakteknya pun bisa dimulai. Dimulai dari pemanasan tipis-tipis, kemudian langsung saja dia mengeluarkan jurus ultimate-nya. Dari ekspresi Momi Ayaka, kalian seharusnya tahu jurus ultimate Aki mempan atau tidak. Karena merasa tidak mempan, dia pun menceritakannya kepada Yuri sehingga mereka memulai latihan pijat-memijat lagi. Setelahnya kedua sohib ini mengunjungi Nana untuk meminta bantuan mengerjakan PR. Yang karena diiming-imingi imbalan bisa bersenang-senang dengan Aki, mereka berdua pun langsung semangat mengerjakannya. Selanjutnya mereka malah bermain permainan Osama Dis bersama Ayaka-san. Di ronde pertama Aki langsung ketiban di kenikmatan yang membuat saya menghantam dinding rumah karena iri. Selanjutnya hal ini malah membuat sohib-sohib Nana sangat terpesona dengan Momi Ayaka. Dan karena kebahagiaan kilaraan dari tadi, si Nana langsung menyerang Aki, namun karena sudah sore mereka semua lanjut mengerjakan PR lagi sampai selesai. Cerita dilanjutkan dengan menempelkan Aki yang sedang membantu Momi Ayaka berbelanja. Setelah sampai rumah, Nana-chan langsung meminta Momi Ayaka melakukan begituan sehingga Aki yang kepo langsung mau melihatnya, namun malah langsung disuruh ikutan nyobain oleh Nana-chan yang ternyata itu ada dikorek kupingnya oleh Momi Ayaka. Lihatlah pemandangan yang membuat iri ini. Bayangkan bagaimana kondisi rudal Aki saat menikmati hal ini. Saking nikmatnya si Aki ini sampai ketiduran sehingga si Nana-chan sampai memotretnya, yang bahkan ekspresi minion-minion ini lain malah lebih parah lagi daripada si Aki. Setelahnya para warga di penginapan pada menggunakan yukata semua untuk pergi ke festival kembang api. Namun mereka berdua malah membicarakan benda apa itu yang dipegang di depan Aki. yang malah si Aki ini disuruh untuk membantu mengenakan penutup benda bulat oleh mereka. Beralih ke Yuzu-chan yang sedang dibantu menggunakan yukata oleh nakama-nakamanya. Bahkan lagi-lagi si Sumire sampai mimisan karena saking imutnya si Yuzuki ini. Langsung saja dia pergi ke kamar Aki untuk mengajaknya yang ternyata sedang mau diapain itu, yang membuat Yuzu langsung ngambek lalu pergi. Malam harinya mereka semua langsung gaskan OTW ke festival. Tidak lupa si Aki juga digandeng tangannya oleh kedua waifu ini. Yuzu yang masih ngambek langsung pergi bersama Sumire dan Yuri. Sementara itu mereka main tembak-tembakan sebentar yang bahkan entah kenapa bisa sampai ketindihan begini si Aki. Selanjutnya mereka pergi menangkap ikan yang karena masih pemula jaring si Aki langsung bolong. Sementara waifu rasa coklat di sebelahnya sangat pandai sekali menangkap ikan yang malah ikannya dikembalikan lagi karena dia tidak bisa merawatnya. Lagi-lagi mereka bertemu dengan kedua pecinta anak kecil ini. Setelahnya mereka mengunjungi warung pecinta minuman haram. Dia bahkan sampai dibuat bengong sendiri melihat Aki yang dijaga sangat ketat oleh penyembahnya. Lagi-lagi si Akun ditawari berbagai macam makanan oleh mereka yang karena dia merasa malu, dia pun langsung melarikan diri sekencang-kencangnya sampai dia tersesat sampai di mana. Di sisi lain, sekecil dan teman-temannya sedang menikmati festival sambil ngambek dikit. Mereka kemudian dikabari oleh Nana-san jika Aki menghilang, sehingga mereka semua langsung gaskan pergi mencarinya. Si Aki yang kebingungan berjalan melihat kembang api sudah mulai menyala, dan di saat yang tepat, Momi Ayaka berhasil menemukannya. Momen ini terasa sangat indah bagi Aki, dan agar tidak hilang lagi, Momi Ayaka langsung menggenggam erat-erat tangannya. Akhirnya mereka semua dapat menikmati momen indah ini bersama-sama.
Namun sepertinya Nana terlihat sangat terharu sekali perasaannya. Keesokan harinya mereka berdua lanjut main game lagi. Nana mengatakan kepada Aki agar bisa bermain game lagi kapan-kapan bersamanya karena ini sudah saatnya dia kembali sebab liburan musim panas sudah selesai. Perpisahan ini membuat Aki sedikit sedih sehingga dia berharap agar Nana-san bisa segera berkunjung lagi. Esok harinya Momi Ayaka yang sudah berpakaian sangat menggoda ini pergi ke tempat pecinta minuman haram untuk merayakan festival Oktoberfest yang padahal ini bukan di Jerman. Yang karena itulah si Aki berakhir dengan menggunakan pakaian yang sudah disiapkan ini. Saya peringatkan walaupun imut si Aki ini masih mempunyai batang sehingga kalian jangan sampai tergoda. Pelanggan demi pelanggan datang sampai kedai ini menjadi sangat ramai. Lihatlah kekuatan Momi Ayaka yang mampu membawa segitu banyaknya gelas sekali jalan. Ya, karena kebanyakan bengong si Aki ini malah numpahin birnya yang untungnya pelanggan di sini baik-baik dan tidak kebanyakan drama. Merasa sangat bersalah, si Momi Ayaka langsung menyemangati Aki agar selalu tersenyum. Sampai-sampai si Aki ini sangat mendalami perannya sebagai seorang pelayan sehingga Momi Ayaka yang setengah mabuk langsung memujinya hingga ketiduran. Setelahnya Yuzu dan kacung-kacungnya pergi untuk karya wisata ke Kyoto. Saking semangatnya, putri kecil kesayangan ayah ini sampai membawa tas yang lebih gede daripada orangnya. Iya, karena itulah mereka jadi berduaan saja di rumah yang baru saja merasa senang si Ireng malah datang lagi ke sini. Perasaan kayaknya belum ada seminggu dia pergi, udah balik aja. Ya, mumpung banyak daun yang nganggur, mereka pun langsung membakar kentang di depan rumah. Di saat yang tepat Nana membagikan momen ini kepada Yuzu sehingga Yuzu pun bergantian membagikan momen liburan mereka yang isi fotonya makan-makan mulu padahal kagak gede-gede itunya. Setelahnya si Aki lagi-lagi dikirimin foto oleh mereka bertiga karena besok Senin si Nana kemudian langsung pulang lagi. Malam harinya Aki mendengar suara aneh di gudang. Ternyata kali ini Ayaka-san sedang olahraga karena merasa bertambah berat badannya. Ya, sebab berolahraga terlalu keras, Ayaka-san terlihat sangat tidak enak badan sampai dirinya pingsan saat sedang ingin membangunkan Aki. Dia pun langsung panik sampai mau pingsan dan memanggil ketua geng yang masih ganti baju. Karena penuh keringat, mereka pun mengganti baju Momi Ayaka dan karena sangat darurat, Aki tidak berangkat sekolah dulu hari ini untuk merawat Momi Ayaka. Setelah bangun dari pingsan, Aki langsung buruan datang membawakan makanan dan langsung saja dia menyuapin Momi Ayaka. Bahkan dia juga disuruh untuk mengelapin tubuh Momi Ayaka yang penuh berkeringat. Bahkan bukan cuma belakang, sampai bagian depan juga dia disuruh ngelapin. Akhirnya setelah semua itu Momi Ayaka bisa sehat dan beraktivitas seperti biasanya lagi. Sepertinya sampai di sini saja. Saya sarankan agar Anda juga menonton animenya. Untuk judul sudah saya taruh di deskriptif dan tunggu apa lagi? Sudah sana, buruan tonton.